Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar kurikulum, mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Anggun Oktaria, MPM 5021163 dari kelas 4E. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, kita akan membahas apa itu telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan suatu sistem atau pedoman untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran, dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu dikembangkan lagi menjadi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Sedangkan prinsip khusus yaitu terbagi lagi menjadi 5, antara lain 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, 2. Dengan pemilihan isi pendidikan, 3. Dengan pemilihan proses belajar mengajar, 4. Dengan pemilihan media dan alat pengajaran, 5. Dengan pemilihan kegiatan penilaian. Baiklah, yang keempat kita akan membahas fungsi kurikulum. 1. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. 2. Fungsi kurikulum bagi anak, yaitu sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami. Ketiga, fungsi kurikulum bagi guru sebagai pedoman dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman para anak didik dan untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. 4. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah, yaitu sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar dan dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. 5. Fungsi kurikulum bagi orang tua murid, yaitu sebagai bentuk partisipasi orang tua terhadap sekolah untuk membentuk dan mengembangkan karakter anak-anaknya. 6. Fungsi bagi sekolah pada tingkatan di atasnya, yaitu sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. 7. Fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah, yaitu ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang dasar dan tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi, membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya, dan juga untuk memperatakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, kita akan membahas tentang relevansinya atau hubungannya dengan Standar Nasional Pendidikan. Itu dalam Standar Nasional Pendidikan terdapat 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar ISTI, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar sarana dan prasarana. Dari kedelapan standar nasional pendidikan, yang paling berhubungan dengan kurikulum yaitu standar ISTI, karena berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.